Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Septiana, NIM 2307053. Pada video ini saya akan mempresentasikan dengan berjudul Sistem Monitoring Ruangan Berbasis ESP32 menggunakan Machine Learning dan Protokol MQTT. Sistem ini digunakan untuk memantau kondisi ruangan secara real time dengan sensor dan ditampilkan pada dashboard Node-RED. Dan selanjutnya yaitu ada alat DHT11, sensor ultrasonik, terus ada jumper, ada board, sama ESP32. Selanjutnya akan menjelaskan kode programnya. Yang pertama itu bagian ini isi dengan nama wifi kalian masing-masing, wifi dan passwordnya yang dipakai ESP32 supaya bisa terhubung ke internet. Selanjutnya ke MQTT. Di sini kita pakai broker Hive MQ yang gratis dan public. ESP32 nanti akan mengirim data broker ini dan Node-RED yang menerima datanya. Ini bagian ini nih, akan salin. Terus lanjut ke pinnya. Yang pertama itu DHT pin 4, trig 2, terus echo itu 18. Yang pertama itu yang DHT pin 4 itu buat data dari sensor DHT11. Buat trig itu singkatan dari buat trig sensor ultrasonik. Buat echo 18 itu buat echo itu buat sensor ultrasonik. Pin ini menghubungkan ESP32 ke sensor. Selanjutnya menyambungkan ESP32 ke WiFi, nunggu sampai status WiFi benar-benar terkoneksi. Kalau sudah terhubung muncul tulisan WiFi connected di serial monitor. Tuh bagian ini. Lanjut. Nah, bagian ini fungsi ini memastikan ESP32 selalu terhubung ke broker MQTT. Kalau koneksi MQTT terputus, ESP bakal nyoba nyambung lagi ke otomatis. Lanjut bagian sensor ultrasonik flow baca jarak, yang bagian ini. Fungsi ini dipakai buat mengirim sinyal dari pin trig, menerima pantulan dari pin echo, menghitung jarak dalam satuan cm. Kalau sensornya gagal, jarak di setengah 200 cm. Jarak ini dipakai buat deteksi orang atau tidak. Lanjut ke decision tree machine learning. Bagian ini string klarifikasi machine learning, float suhu, float kelembapan, float jarak. Nah, bagian cara kerjanya, kalau jarak 50 cm dianggap ada orang. Kalau jarak kalau ini kurang dari 50 cm itu ada orang. Kalau lebih dari 50 cm itu dianggap tidak ada orang. Setelah itu dicek suhu kelembapan dari
kombinasi itu sistem bisa menghasilkan seperti normal, panas, lembab, ada orang, panas dan ada orang, panas, lembab, ada orang. Ini disebut decision tree karena pengambilan keputusan bercabang-cabang seperti pohon. Nah, bagian ini nih. Tuh, yang bisa dilihat. Selanjutnya ini fungsi stopnya, yaitu bagian serial monitor diaktifkan, pin trigger dan ISO disiapkan, sensor DHT11 dijalankan ESP32 menyambungkan ke WiFi. ESP32 disiapkan buat koneksi MQTT. Selanjutnya ke fungsi loop-nya, yaitu program utamanya. Ini bagian yang terus berulang yang dilakukan cek koneksi MQTT, baca suhu dan kelembapan dari DHT11, baca jarak dari sensor ultrasonik, jalankan decision tree, buat data dalam bentuk JSON, kirim ke data MQTT dengan topik ESP32 ROM data sensor ESP32 ROM ML hasil machine learning, data ditampilkan serial monitor, kecepatannya yaitu 2-3 detik. Selanjutnya akan menjelaskan bagian Node-RED. Yang pertama yaitu MQTT sensor data. Data ini fungsi buat menerima data dari ESP32. Ini berasal topiknya yaitu ESP32 room data. Bagian status connect artinya Node-RED berhasil nyambung ke broker HiveMQ. Selanjutnya bagian JSON yang bagian warna kuning atau mustard, yaitu mengubah data JSON dari teks jadi format objek supaya datanya bisa dipanggil. Nah, bagian split sensor data yaitu fungsinya misahin data sensor jadi 3 jalur, yaitu ada jalur suhu, jalur kelembaban, jalur jarak. Jadi data dari ESP32 dipecahkan jadi 3 angka terpisah. Yang pertama itu jalur suhu bagian biru, yang gauge biru, tampilan nilai suhu, data masuknya dari output pertama function ditampilkan dalam bentuk meteran atau gauge, biasanya satuannya. Nah, bagian kelembaban yaitu tampilan nilai kelembapan dari output kedua function, satuannya persen. Nah, bagian jalur jarak, tampilan jarak dari sensor ultrasonik, satuannya dari sentimeter, dipakai sebagai indikator ada orang atau tidak. Nah, bagian bawah MQTT mention result, yaitu menerima hasil machine learning dari ESP32, topiknya yaitu ESP32 room ML machine learning. Terus lanjut, isinya misalkan kayak panas, lembab, atau ada orang gitu. Nah, bagian JSON itu yang warna kuning sama kayak di atas, supaya bisa dipanggil kayak MSG pilot kondisi. Nah, kayak gini. Nah, yang terakhir itu kondisi ML, tampilan hasil keputusan machine learning, isinya
teksnya normal, panas, lembab, ada orang. Ditampilkan dashboard sebagai tulisan segitu. Nah, langsung ke dashboardnya. Nah, suhu 32,4, kelembapan 68, jaraknya yaitu kalau contohnya ada orang nih. Nah, kalau ada tidak panas dan ada orang akan berubah-ubah. Tuh normal, panas, ada orang, normal, panas, ada orang. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.